Coy, Oi, ini apa coy? ini nih. Lu inget gak Gungjung Emsik kemarin? Ini bukan gungjung engsip coy. Ini Gungjung Emsik, salah satu makanannya ini. Ini buat makanan raja. Ini makanan raja ini. Kita hari ini bakal nyobain makanan raja. Tapi yang dibikin dari bahan sisa. Nah, pengen tahu kan apaan? Kita bakal coba bibimbap hari ini dan history kita bakal bahas di Food Chronicles. Bibimbap itu makanan sisa? Iya, betul. Oke, lanjut. Oke, Di. Berdasarkan hasil riset, Di. Betul. Bibimbap ini memang benar asalnya dari gungjung ensip makanan sisa. Tapi secara sejarah, dia itu sebenarnya udah lama banget, Di. Bener banget sebenarnya. Bibimbap sendiri artinya nasi campur ya, Betul. mixed rice. Jadi pada dasarnya bibimbap itu adalah nasi yang dikasih topping namul. Namul itu pada aslinya adalah sayur-sayuran. Betul. Jangan ketukar sama nasi campur singkawang yang ini ya, yang di sini nih. Ya. Di pancoran. Ya, jangan. Pokoknya jangan. Ya, nasi campur Korea. Beda. Di Singkawang, di pancoran coy. Nah, beda. Bukan. Ini Korea punya. Gitu. Bibimbap ini aslinya itu asalnya dari abad ke-14 pas awal-awal dinasti Joseon berdiri. Nah, lu tahu kan Gungjung Engsip itu mulai populernya itu di dinasti Joseon. Nah, uniknya lagi, bibimbap ini sebenarnya adalah racikan. Koki-koki kerajaan ini ngide makanan-makanan sisa diracik ulang dengan bentuk dan visual yang tetap cantik. Istilahnya macam apa ya? Makanan kerajaan versi akhir bulan. Betul. Atau versi makanan kos. Cuman bener nggak kayak gitu. Ada penjelasan logisnya. Kita tahu dinasti Joseon itu raja-rajanya tuh sebenarnya sangat dekat sama rakyat. Dan mereka tuh kayak, kalau rakyatnya lagi menderita, mereka tuh kayak ya ikutan menderita gitu. Kayak rakyatnya gembel, masa guanya mewah-mewah gitu. Nah, jadi mungkin ini adalah salah satu refleksi dari Raja Korea pada zaman itu buat kayak, yuk kita jangan buang-buang bahan makanan nih. Walaupun gua raja, ya kita coba deh maksimalin bahan makanan yang ada. Raja udah bertitah kayak gitu, otomatis koki kerajaan mikir dong. Ini bahan sisa banyak nih atau gimana. Ya udah deh kita bikin makanan. Nah, salah satu hasilnya adalah ini. Ini adalah kreasi koki-koki kerajaan. Pada zaman itu, waktu mereka bikin kayak dari bahan sisa, jadi apa? Jadi ini. Dan untungnya enak, kalau nggak dipenggal semua itu koki kerajaan udah nih. Jadi bukan gara-gara itu kokinya bingung gitu karena akhir bulan bahan makanannya lagi habis coy. Ya secara logika nggak mungkin ya. Kan mereka dapat kiriman bahan makanan. Ingat nggak Gunjung Emsik ini kasih tahu ya. Mereka kerajaan Korea itu dapat kiriman makanan setiap bulannya yang berbeda dari regional masing-masing. Ya kan. Jadi otomatis bahan makanan buat raja berlimpah. Iya kan. Nah cuman ini salah satu dari researchnya gue juga waktu kita bikin Gunjung Emsik waktu itu ya researchnya. Di versi awal-awal banget, bibimbap ala Raja Korea, khusus buat Raja Korea ya, itu masih memakai bahan-bahan yang kualitasnya tinggi, walaupun tetap bahan-bahan sisa. Kalau bahasa Indonesianya cuy, ngirit. Dan resep bibimbap ini pertama kali tercatat, resepnya doang ya yang tercatat ya, itu di abad ke-19 di sebuah buku resep Korea yang bernama Sujonseo. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau bahas bibimbap ini udah jadi makanan yang sangat populer banget di Korea sendiri, bahkan udah sampai mendunia banget. Di Indonesia juga populer, coy. Waktu kita kuliah ini makanan anak kos beneran murah soalnya. Murah di sini banget. mahal. Di sini mahal. Di waktu kita kuliah murahnya amit-amit. Kayaknya waktu kita ngekos di Beijing itu bikinnya bener dari makanan sisa, coy. Ya, kalau di sini gitu. Makanannya sayurnya bener. Dan actually sebenarnya bahan-bahan buat bibimbap ini ya sebenarnya sangat simple, sangat murah. Kan dibilang nasi campur sayur-sayuran mostly. Kita kalau ngeliat dari coba lihat nih, selada. Dari bahannya ya 90% itu sayuran. Selada. Ini apa? Acang timun. Ini terus apa nih? Ini ada toge. Ini terus kol. Ada kol, wortel, kan? Telur. Nah, ini daging. Dagingnya gitu. dikit, Daging sapi. sama bumbu gochujang. Nah, selalu ada gochujang. Gochujang selera Korea. Iya dong, orang Korea. Ya. Nah, terus gimana? Nah, sebenarnya di versi modern ini ada dua versi yang terkenal. Satu namanya dosot bibimbap, sama bibimbap biasa. Sama ada satu versi lagi, versi yang gue paling benci itu vegetarian bibimbap. Yang ngebedain bibimbap biasa sama dosot bibimbap. Woi, kena. Woi. Doyan dia ternyata gochujang, Bu.
Nah, yang ngebedain dosot bibimbap sama bibimbap biasa adalah wadahnya. Ini hari ini kita mau makan, ini adalah bibimbap biasa. Karena gitu. kalau yang dosot gak bisa. Karena itu adalah hot stone bibimbap. Betul. Jadi kalau yang kalian makan, biasanya mangkoknya warna hitam masih panas. Nah, itu dosot bibimbap. Apa bedanya sama hot plate? Sebenarnya basically sama aja bentuknya. Satu mangkok, satu plate. Yang ngebedain adalah tekstur nasinya. Oke. Kenapa? Waktu disajiin masih hot stone, panas-panas, otomatis nasinya bakal berkerak dong, ya kan? Jadi waktu diaduk, semuanya nasi mulai berkerak. Jadi nasinya waktu kita makan ada tekstur garing-garingnya gitu. Jadi ini istilahnya kayak kerak nasi tapi ala mewah. Betul sekali. Kalau original nggak ada, kayak gitu. Original nggak ada, gitu. Jadi kalau dulu zaman Raja Gungjung Emsik ini nggak ada ya yang modelan kayak kerak nasi ya. Satu versi lagi adalah yang sangat populer di modern ini adalah versi vegetarian. Which is yang nggak mungkin lo makan karena lo gak demen sayuran, gue tahu. Gue nggak ada minat sama sekali sama yang itu. Dan gue juga benci banget sama namanya vegetarian. Gue suka bisa makan sayur, cuman nggak suka aja gitu. Nah, ini populer akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kesadaran seorang pengen, ya gue mau go green, gue mau yang beef veggies, apa segala. Ini jadi populer Save banget. the animals. Save the animals. Hidup peta. Betul, yang kayak begitu-begitu. Dan terbalik lagi ke channel lama kita. Oh ya. Gitu sebenarnya. Dan makanan ini sangat populer. Kenapa? Persiapannya sebenarnya gampang tapi ribet. Karena bahannya banyak kan. Betul. Tetapi sekali. kalau kita kembali ke konsep sejarah asli bibimbap di mana ini adalah makanan sisa, memang ya wajar aja kalau makanan bibimbap ini di zaman Korea zaman dulu itu populer banget buat rakyat jelata, coy. Betul. Karena segala macam, gue habis sarapan nih, sisa sayur, sisa ini, campurin aja semua Betul diaduk. sekali. Betul sekali. Nah, jadi tuh konsepnya sampai sekarang pun bibimbap ya, walaupun ini makanan kerajaan, tapi sebenarnya tuh ya merakyat juga sebenarnya gitu, sangat merakyat gitu. Karena seperti kata kita di video Gungjung Emsik, bahkan makanan Korea zaman sekarang pun itu adalah turunan dari Gungjung Emsik, makanan kerajaan. Betul sekali. Raja Korea adalah raja yang sangat dekat dengan rakyatnya. Katanya, ya semoga seperti itu gitu kan. Kita senang juga dengerin kok kayak gitu. Sayang udah bukan kerajaan ya sekarang ya. Tuh. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita bakal cobain nih. Tapi kita Gua mau telurnya. Ya ini dicampur, Cuk, ntar. Cuman gue mau pengakuan dosa dulu ya, gue nggak masak ini karena ribet. Gue males. Diminta masak, cuman gue bilang udahlah beli aja, males gue. Soalnya bahannya pakaian gue nggak mungkin beli, bang beli selada sedikit, beli ini sedikit-sedikit, gue ditimpuk sama tukang sayurnya gitu kan. Ini adalah cara cowok kalau belanja, sedangkan kita cewek-cewek penonton yang ibu-ibu pasti udah tahu banget kalau ke pasar, Mas beli kangkungnya 1.000, seladanya 1.000, ininya 2.000. Iya, kan gue nggak sempet ke pasar coy, misalnya. Kalau bisa ke pasar gue begitu, udah bang 1.000 gitu kan. Nah, tadi kayak gue bilang sebelum kita mau nyobain nih, kita mau bahas preparationnya dulu. Ya, biasa yang dipakai itu preparationnya adalah daging kalau ada. Kalau ada. Sayur-sayuran, biasa selada gitu ya. Namul bahasa Koreanya. Namul pokoknya. Selada, toge bisa, wortel bisa, jamur-jamuran bisa, kimchi bisa nggak? Bisa. Kimchi bisa banget. Bisa gitu. banget. Sayur asin bisa? Bisa kalau mau gitu kan. Telur bisa, kimchi yang putih juga bisa, yang kita udah bahas dulu. Bedanya adalah ada yang versi ya gua nggak mau masak semuanya, cuma dipotong-potong doang. Ada juga yang dimasak sebagian. Contoh kayak di sini nih, yang nggak dimasak itu cuma seladanya doang. Tapi yang lain daging obviously pasti dimasak. Terus kayak timun, ini ada timun, ya, terus ada kol, ada wortel, ini dimasak semua. Masaknya simple, biasanya dicah pakai minyak sayur biasanya, dicah dulu, udah dicah, tambahin minyak wijen dikit, perasa dikit, udah. Perasa ya biasa lah ada garam. Ya, garam lah kalau zaman dulu gitu kan. Telur juga normal, daging ini telurnya juga di mata sapi ya? Mata sapi, tapi ntar mata sapinya dihancurin juga biasanya karena dicampur gitu. Tapi kalau dalam sejarahnya, ketika orang zaman dulu nyiapin bibimbap, ini kalau misalkan ada yang mau nyoba ya resepnya zaman dulu ya, telurnya nggak dimasak, diceplok. Bisa juga, bisa juga. Jadi. Betul, cuman karena kita di sini ya jarang sekali telur yang kita nggak mau kena salmonella. Betul, kita nggak ada telur kayak di Jepang yang bebas salmonella gitu kan, susah, mahal gitu kan. Jadi amannya ya udah di telur ceplok aja setengah matang itu udah enough sebenarnya, udah oke banget. Nah jangan lupa ditambahin gochujang. Gochujang biasa aja boleh, tapi kalau gue personally gue punya saran gochujang
madu sama minyak wijen. Itu diaduk dulu. Okay. Terus tambahin air dikit biar agak encer dikit, baru dituang. Rasanya biasanya. Sampai taku aja doyan. Ya, tapi ini bukan masakan gua. Kita beli di restoran gitu. Karena nggak keburu waktunya tadi gitu. Dan malas. Oke, kalau begitu aduk Di. Mari kita aduk. Bentar, gua ambil ininya dulu. Nah, gochujangnya udah diaduk. Mari kita coba. Jangan lupa kalau makanan Korea selalu ada kimchi. Dan ini bonus dari restorannya. Ini benernya mah bukan Korean banget ini, ya. Ini ada kimchi dan bibimbapnya udah diaduk. Kita bagi sekarang. Bentar. Ini gue lagi mikir. Kok habis diaduk bentuknya? Ya emang begitu ya. Cuman ya sudahlah ya, kita memang benar-benar makanan raja versi anak kos ya. betul. Yang penting kan enak. Kayak Raja Korea juga gitu. Alah, gue gak penting visual. Ya, visual pertamanya yang indah. Tenang, kalau yang ini Ninik gak bakal muntah-muntah kayak nyobain gurita. Kayaknya yang paling semangat makan cuma si Tako sih. Lu lihat tuh ekornya udah gerak-geraknya begitu. Mari kita coba Mari kita makan. Yuk, cheers. Cheers. Gue personally emang gue lumayan suka bibimbap. Kalau gue ya, sebenarnya. Rasanya surprise. Oke. Ada pedesnya dikit doang. Terus ada manisnya. Yang gue suka itu dari bibimbap sebenarnya ada permainan tekstur. Karena pakai bahan sisa, bahan sayurannya, juga jamur-jamuran, ada dagingnya juga biasanya. Teksturnya itu tuh benar-benar variatif, ada garing, ada campur aduk, crunchy, ada chewy gitu. Jadi ketika tadi digigit pun, ini kan langsung sayurnya banyak nih yang ada di sendok. Kayak berbagai macam tekstur, ada tekstur daging, tekstur kenyal, ada tekstur garing, nyampur semua. Ini kalau tambahin kerupuk kayaknya enak coy. Jadinya makanan rakyat Indo dong. Nasi campur singkawang coy. Betul. Tambah kerupuk bawang. Nah, kalau kalian suka, kalau kalian pengen coba bikin bibimbap, sebenarnya sangat simpel. Gue udah jelasin dari caranya di depan kayak gimana. Kalian bisa coba Google resepnya, boleh coba tips yang gue kasih buat bikin bumbu gochujangnya, boleh banget dicoba. Nah, karena kita mau lanjutin makannya, episode ini adalah bagian dari serial Tasting Korea. Kalau kalian mau nonton video lainnya, kalian bisa klik playlist yang ada di layar. Jangan ngunyah, closing woi! Jangan lupa like, share, subscribe, notifikasi dinyalain. We'll see you in the next episode. Sekarang kita mau makan dulu. Bye-bye!